Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Baiklah, kita dasarkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Turunlah ke atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita boleh kembali bersama-sama di situasi yang masih kita belum memungkinkan untuk bersama-sama hadir di gedung gereja, tetapi biarlah kesempatan ini kita boleh menaikkan pujian kita, menaikkan sembah kita, dan kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita boleh banyak mendengar berita tentang kematian, kita tidak tahu kapan kita akan tiba saatnya buat kita, tetapi biarlah selama masih ada kesempatan Tuhan beri buat kita, kita boleh menghitung hari-hari yang Tuhan beri, mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Biarlah semua rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Pimpinlah kami di setiap waktu Tuhan. Agar semua
sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami. Engkau punya rancangan yang hebat atas hidup kami. Engkau membentuk hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat kita Tuhan mengikis supaya kita boleh menjadi semakin sempurna seperti Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku.
tumbuh di dalam hati kita, sebab kita sudah menerima terlebih dahulu kasih-Nya. Dan biarlah sebagai milik Tuhan, kita boleh semakin memuaskan hati Tuhan. Meskipun kadang kita diizinkan untuk melewati hal-hal yang tidak nyaman buat kita, tetapi kita percaya cara Tuhan, jalan Tuhan dipakai untuk membentuk setiap kita, supaya karakter kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Mari kita belajar. Minta Tuhan menolong kita memahami setiap rencananya bagi hidup kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami dapat menikmati hadirat-Mu melalui pujian yang kami telah naikkan kepadamu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya ini akan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan kami di dalam keluarga kami masing-masing diberkati dengan damai sukacita Allah. Terlebih kebenaran firman-Mu akan memperlengkapi berkat yang kami terima, sehingga berkat surgawi ini akan terus mengalir dalam hidup kami, yang akan menguatkan, meneguhkan iman kami dalam kami menghadapi segala dunia dengan tantangannya. Oleh sebab itu kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini adalah tanda-tanda kedewasaan rohani. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tanda-tanda kedewasaan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan itu merupakan suatu proses, dan setiap orang punya tingkat kedewasaan yang berbeda-beda. Kedewasaan tidak bisa diukur dengan usia, dengan tua atau muda atau masih anak-anak. Tapi kedewasaan rohani yang memang tidak bisa dilihat oleh mata, itu hanya bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari atau tindakan nyata. Maka ada orang yang sudah secara umur sudah banyak, tapi masih ada orang yang mengatakan, wong tua kok kayak arek. Apa itu? Itu adalah sikapnya, itu adalah perilakunya, kepribadiannya. Walaupun secara usia sudah banyak, tapi kalau kepribadiannya, sikapnya, perilakunya itu tidak seperti orang dewasa, maka dikatakan itu masih seperti anak-anak. Lalu bagaimana dengan kedewasaan rohani?
Yang kami batasi adalah dari perikop yang kita baca, sebab kalau diambil dari seluruh bagian kitab suci sangat banyak, dan nanti Bapak Ibu akan banyak menemukan ciri-ciri tanda-tanda orang yang dewasa. Tapi setidaknya perikop yang kita baca di sini adalah saya bagi menjadi dua, yaitu dewasa dan belum. Kalau orang dewasa itu bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Ya. Jadi nanti akan saya pisah menjadi dua, antara baik dan buruk. Nah, ayat yang 9 itu dikatakan bahwa kasih itu tidak pura-pura. Kasih yang tulus. Maka kasih yang pura-pura itu adalah bentuk dari bukan hanya buruk, tapi itu kejahatan. Kalau Bapak Ibu ngomong saya mengasihi dia, tapi dalam perilakumu masih membenci, masih mengungkit-ungkit masa lalu yang buruk, itu bukan mengasihi, itu tipuan, itu yang dikatakan kejahatan. Maka mengasihi itu adalah mengasihi seperti seorang saudara. Ya. Jadi kalau saudara itu entah kakak, adik, atau dalam keluarga, maka mengasihi sebagai seorang saudara itu walaupun ada kesalahan, kesalahan itu diampuni, kesalahan itu tidak akan mengurangi, memisahkan hubungan sebagai saudara. Kalau saya dengan kakak saya, walaupun mungkin saya jahat, tapi tidak akan bisa mengubah status saya dengan kakak saya yang kakak beradik itu. Artinya kalau hubungan kita seperti saudara itu tidak bisa dipisahkan dengan apapun, apalagi kalau hidup di dalam kasih. Kalau kasih yang tidak pura-pura, maka benar-benar menjadi orang yang pada akhirnya menunjukkan kedewasaan, kalaupun yang kita kasihi itu membenci, atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu enggak suka karena beda pendapat, apalagi beda agama, beda keyakinan. Lalu di ayat 11 dikatakan bahwa dewasa secara rohani itu rajin. Ya. Maka rajin itu kan boleh dikatakan ada orang yang memang sikapnya pribadinya sergap rajin. Tapi ada orang yang memang pemalas. Tapi itu sebenarnya pilihan. Tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk kita, oh aja itu sudah malas ya biar, enggak. Tapi di ayat 11 yang dalam ayat yang kita baca, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rajin, semangat, walaupun mungkin ibadah secara online. Kalau orang semangat, orang rajin, jam 6 sudah siap. Tapi kalau malas, wis nanti aja, nanti sore aja. Sore ada kesibukan, wis besok aja. Karena bisa disetel sewaktu-waktu ketika sudah masuk di YouTube. Maka kerajinan yang menyala-nyala, yang tidak kendor itu semangat. Yang disertai dengan apa? Yang dewasa itu di sini adalah melayani. Nah, ini paling menjadi ciri yang sangat kuat. Kalau dewasa itu tidak dilayani, tetapi melayani.
Banyak orang yang menjadi nyaman ingin dilayani. Saya pernah tinggal sebagai anak kos. Ya. Lalu ibu kos ini masih punya orang tua. Dan memang ibu kos saya itu dua-duanya suami istri jarang di rumah karena memang bekerja. Berangkat pagi, pulangnya sore. Lalu ibu ini merasa kesepian di rumah. Lalu sakit ya nggak ada yang memperhatikan, badan lemah ya nggak ada yang memperhatikan. Lalu suatu saat benar-benar sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat, ada perawat, suster dan sebagainya. Lalu sudah saatnya pulang. Dia nggak mau pulang. Alasannya apa? Enak di sini ada yang ngerawat. Kalau di rumah saya nggak ada yang ngerawat, saya ditinggal terus. Nah, ini kan orang di rumah sakit tambah seneng daripada di rumah yang nggak ada yang ngerawat. Nah, ini adalah orang yang sebenarnya hanya ingin orang yang diperhatikan, ingin dilayani. Maka kedewasaan secara rohani, kebanggaan dan kepuasannya adalah kalau sudah bisa melayani. Sehingga pelayanan yang merupakan ciri dari pribadi yang dewasa, maka biarlah kita tunjukkan kedewasaan itu dari apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Tekun dalam doa. Doa itu menjadi suatu kebutuhan. Doa tidak selalu harus ngambil waktu 1 hari, saya harus berdoa 1 jam. Tidak harus, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Tapi doa itu sering, seperti orang makan. Dalam perjalanan, berdoalah dalam perjalanan. Minta perlindungan dari Tuhan. Minta aman supaya sampai tujuan. Praktis, simple. Kalau dalam ketakutan atau apa, mintalah supaya Tuhan memberi kekuatan. Mintalah Tuhan menyertai. Terus-menerus komunikasi menjadi teman hidup sehari-hari Tuhan yang menyertai kita itu. Maka rajin berdoa. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang menuju kepada kedewasaan. Suka memberi. Ya, jadi ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saya pernah ceritakan di sini tingkat pertumbuhan seseorang, anak kecil, bayi, itu sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya. Bertumbuh menjadi remaja, itu selalu minta kepada orang tuanya. Lalu nanti dewasa, dia berusaha mandiri, berdikari, mencari kebutuhan untuk dirinya sendiri. Lalu nanti berkeluarga, dia sudah mencari kebutuhan untuk keluarganya. Lalu nanti berikutnya, kalau sudah tercukupi, di usia lanjutnya, berusaha untuk memberi, minimal kepada anak-anaknya, atau malah kepada orang lain, dan itu rasa bangga, bisa memberi, itu menjadi sesuatu yang membanggakan. Maka memberi, itu bukan berarti harus kaya dulu, tapi memberi di sini, memberi perhatian, memberi tumpangan. Tumpangan itu apa sih? Kalau Rasul Paulus
mengadakan pelayanan ke luar daerah, maka memberi tumpangan itu adalah memberi tempat untuk mereka bisa tinggal, bisa nginap, bisa berlindung dari bahayanya malam hari atau terik panasnya siang hari. Memberi tumpangan itu harus dimunculkan karena Israel wajib memberi tumpangan kepada orang asing, apalagi kalau ini saudara seiman. Jangan pelit. Pelit, kikir, itu sangat dibenci Tuhan. Lalu berikutnya kedewasaan secara rohani. Itu adalah memberkati. Memberkati tingkatannya itu adalah kalau ada orang yang menganiaya kamu, kamu harus mendoakan. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan perbuatan baik. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini harus membalas. Ya, jadi kalau contohnya gini, kalau dijahati tidak balas, tapi tidak melakukan apa-apa, itu nggak jadi berkat. Cuma meneng, jarno wis. Ya. Tapi ini harus membalas dengan kebaikan. Harus membalas dengan kasih. Harus membalas dengan doa. Harus membalas dengan memberkati mereka. Maka di sini kedewasaannya sudah tingkat tinggi. Kedewasaannya sudah tanda petik dewa. Seperti Kristus. Tingkatnya sudah Kristus yang mengasihi seperti itu. Apakah kita mampu? Apakah saya bisa? Nah, itu pilihan. Nanti kita lihat kenapa. Karena kalau kita mau, Tuhan memampukan. Tapi kalau kita tidak mau, ya pasti tidak mampu. Maka orang yang tidak dewasa, sebaliknya dijahati membalas kejahatan. Akan menuntut balas. Dendam. Kepahitan, marah, jengkel, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, dewasa yang sudah bisa memberkati dan bisa menjadi berkat kepada siapapun, biarlah itu menjadi sesuatu yang kita usahakan dan upayakan. Karena Kristus telah meneladani kita berbuat seperti itu. Dewasa secara rohani juga adalah memiliki sikap empati. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Di zaman-zaman sekarang, tingkat kepedulian yang semacam ini barang langka. Bahkan yang sering diungkapkan orang adalah senang melihat orang susah. Tapi susah, sedih kalau melihat orang senang. Berempati, menangis dengan orang yang menangis. Itu artinya bahwa ikut merasakan, ikut menolong, meringankan beban mereka. Karena kita satu tubuh. Karena kita bagian dari orang tersebut. Sikap ketidakpedulian, cuek, ini yang kadang menyakitkan. Ada orang yang membutuhkan bantuan, terang-terangan minta pertolongan. Jangankan ditolong, malah diumpat, malah dicaci maki, banyak semacam itu. Tapi bagi kita nggak perlu
Orang minta tolong, kalau memang perlu ditolong, tolonglah. Kalau memang perlu didukung, dukunglah. Maka orang yang demikian bisa menjadi kesaksian sebagai pribadi yang memang benar-benar dewasa. Dan yang terakhir, mengutamakan kebersamaan. Dengan apa? Dengan sehati sepikir. Dengan hidup sederhana. Enggak usah mikir yang muluk-muluk, yang besar-besar. Tapi yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang bermanfaat dan bisa menjadi berkat. Lalu rendah hati. Ada orang yang merasa hebat. Pelayanan mungkin bolehlah memang sudah dipakai Tuhan, bisa melayani. Bisa menjadi berkat. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang justru kita tidak rendah hati tapi sombong, karena dikatakan jangan menganggap dirimu pandai. Itu justru akan menjadi sandungan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang menilai, bukan diri sendiri. Maka sering saya ungkapkan, kalau kesaksian, jangan kesaksian yang memuji diri sendiri. Entah itu memuji keluarganya, anak-anaknya, seperti malaikat semua. Kita nggak tahu. Di luar, kita nggak tahu. Hal-hal yang buruk mungkin dilihat orang. Maka kesaksian, kalau sebagai bentuk mengungkapkan pertolongan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, itu harus. Tapi kalau hanya untuk memuji diri sendiri, jangan. Karena itu jatuh nanti menganggap diri pandai, menganggap diri lebih, menganggap diri hebat, berbeda dengan yang lain dan sebagainya. Enggak perlu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, berusahalah damai dengan semua orang. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Berusahalah hidup berdampingan dengan semua orang. Dengan memiliki kerendahan hati. Berpikir dan hidup dalam kesederhanaan. Pikiran yang muluk-muluk dan sebagainya tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama terus meningkatkan kedewasaan yang sedang bertumbuh. Dan saya katakan tadi, kedewasaan itu proses. Nah, kedewasaan itu adalah pilihan yang saya katakan tadi. Mau berbuat baik atau jahat. Mau hidup bertumbuh dalam iman atau tidak. Mau rajin atau malas. Mau melayani atau tidak. Itu pilihan semuanya. Maka firman Tuhan di Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihan, berkat, kutuk, keselamatan atau kematian, kebinasaan. Nah, ini jawabannya, ini bukan suatu soal yang kita pilih mana. Oh, pilih kehidupan. Oh, betul. Bukan itu. Tapi pilih kehidupan itu di ayat sebelumnya adalah kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Kalau kamu bertobat dan berbalik dari kehidupanmu yang jahat. Nah, itu pilihan yang pada akhirnya memilih kehidupan dengan syarat semacam itu. Maka dewasa atau tidak, itu juga pilihan. Pilihlah dewasa. Apa syaratnya tadi? Ya kasih yang tidak pura-pura. Yang suka memberi, suka melayani, suka berdoa, memuji Tuhan dengan sukacita dan seterusnya. Kalau kita milih malas dan sebagainya, nggak akan tumbuh dewasa. Tapi akan terus menjadi seperti anak-anak yang selalu dilayani. Mending kalau anak-anak dilayani itu enak.
Tapi kalau sudah usianya banyak, tapi pikirannya masih seperti anak-anak, itu susah. Dilayani seperti apa? Biasanya nggak cocok, rewel. Nah ini kalau bayi-bayi rohani yang semacam ini, menyusahkan siapapun. Oleh sebab itu jadilah dewasa yang mandiri. Dewasa yang bisa menolong orang, minimal menolong diri sendiri. Dewasa yang bisa menjadi berkat dan kesaksian. Dewasa yang berguna bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kedewasaan justru di sini dikasih makanan keras. Apa itu? Ya mungkin teguran, mungkin dimarahi, mungkin tidak dipuji tapi malah dicaci maki dan sebagainya. Itu makanan keras. Tapi bagi orang dewasa sudah bisa mencerna itu. Maka ketika dia mencerna, terbiasa dengan begitu, bisa ngambil sarinya, bisa ngambil inti dari semuanya itu. Maka seperti pil pahit itu menyembuhkan, sama. Kalau kita mau sembuh, kita mau sehat, syarat harus minum pil, minum obat yang gak enak. Tapi justru menyembuhkan, menyehatkan. Oleh sebab itu, bila kita menjadi dewasa, tidak harus dengan proses yang keras semacam itu. Tidak harus dengan teguran, tidak harus dengan makanan yang keras. Tapi kita diberi kesempatan untuk berlatih, melatih diri dengan sungguh-sungguh. Maka jadilah dewasa secara rohani yang menunjukkan kemandirian, yang menunjukkan sikap-sikap yang diterima banyak orang, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang yang belum dewasa secara iman. Dengan demikian, kedewasaan, tanda-tanda kedewasaan rohani dapat kita lihat melalui apa yang kita lakukan, apa yang orang lain perbuat, apa yang kita putuskan, apa yang orang lain pikirkan dan ucapkan. Dengan demikian, mari kita bersama-sama untuk saling menolong menuju kepada kedewasaan. Ditegur nggak apa-apa, menegur sesama nggak apa-apa, karena itu seperti makanan keras yang mendewasakan setiap anak-anak Tuhan dalam kedewasaan rohani. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tumbuh dewasa. Ditinjau dari lamanya kami mengikut Tuhan. Apakah kami masih seperti bayi yang ingin dilayani? Masih harus didikte untuk melakukan ini dan itu. Bahkan tidak punya keinginan untuk maju, untuk bertumbuh. Menjadi malas, banyak alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Banyak alasan untuk tidak sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Bila kami akan tumbuh dewasa terlebih dalam situasi-situasi yang sulit semacam ini, akan nampak kami seperti apa. Pikiran kami akan diuji, iman kami akan diuji. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sekalipun harus makan makanan yang keras, panca indera kami terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Mana kehendak iblis dan kehendak Allah. Mana keinginan pribadi dengan segala ambisinya atau kehendak Tuhan dengan segala kuasanya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tumbuh dewasa di dalam Tuhan,
dewasa secara rohani. Sehingga kami bisa melakukan ini dan itu untuk banyak orang dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengaminkannya dengan melakukan, menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami, keluarga demi keluarga. Terlebih yang sulit berkumpul untuk beribadah. Biarlah kami di situasi pandemi yang harus dipisahkan dengan jarak. Kami tidak dapat bersekutu, berkumpul di gereja. Tetapi itu biarlah tidak mengurangi berkat yang akan kami terima. Sehingga berkat rohani tetap kami nikmati bersama dengan keluarga. Justru kami mendapatkan kesempatan untuk mendirikan mezbah dalam keluarga. Kami dapat memuliakan Tuhan di keluarga kami masing-masing. Sehingga gereja bertumbuh secara luar biasa di dalam masyarakat. Kami punya kebebasan untuk memuji Tuhan. Kami memiliki kebebasan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu, Tuhan tolong kami supaya kami justru menjadi orang-orang yang maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ada kendala, entah jaringan internet atau pulsa atau apapun, Tuhan Kau tolong supaya mereka Tuhan berkati. Sehingga mereka tetap mendapatkan berkat yang sama, sehingga mereka boleh bertumbuh juga di dalam Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena kesulitan lapangan pekerjaan, kesulitan mengembangkan usaha dan bisnisnya. Tuhan, Kau akan memberkati mereka, menolong mereka, buka jalan, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis atau usahanya. Sehingga sungguh-sungguh anak-anak Tuhan terus diberkati walaupun dalam situasi yang sulit. Karena kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Karena segala sesuatu ini pun atas kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja kami, berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para majelis, supaya semuanya dapat bekerja walaupun masih harus secara online, masih harus lewat WA dan seterusnya. Biarlah semuanya akan mendatangkan kesatuan iman untuk kemajuan bersama di gereja kami, Isa Al-Masih Anambas ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu dengan segala keadaannya, terlebih yang sakit. Kalau ada yang mungkin isoman atau sedang proses penyembuhan, Tuhan Kau tolong supaya mereka mendapatkan pertolongan kesembuhan yang dari Tuhan. Obat-obatan yang diminumnya atau segala upaya yang dilakukannya. Penyerahan dirinya kepadamu. Biarlah ini akan menjadi jalan keluar terbaik dan dapat melewati masa-masa sukar. Sehingga pada akhirnya dapat bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang nyata. Memberkati jemaat-Mu yang karena lanjut usia. Ya Tuhan, biarlah dalam keputusasaan, capek lelahnya tidak akan membawa mereka terpuruk, tapi justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin memiliki penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Supaya sisa hidupnya menjadi sisa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, yang merawat, berikan kekuatan kesabaran yang ekstra. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan juga untuk lingkungan di sekitar kami Tuhan berkati, supaya lingkungan kami pun aman. Ada zona kuning, hijau dan sebagainya,
Biarlah lingkungan di sekitar kami menjadi hijau, sehingga tidak mengkhawatirkan, tidak menyusahkan, atau malah membuat kami terbelenggu dengan penutupan daerah dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah yang berusaha dan berupaya untuk memutus mata rantai virus corona ini, Tuhan berkati. Vaksin yang terus sedang dikerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, juga untuk lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen, terlebih sekolah teologi. Tuhan juga berkati mereka supaya mereka dapat mengemas sistem pendidikan yang lebih baik, walaupun dikerjakan secara online, dapat membekali anak-anak didiknya menjadi anak yang siap menghadapi segala tantangan zaman ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan, dan jika kami akan akhiri pada kami, Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, dimanapun kami berada, dalam kondisi seperti apapun. Tangan Tuhan tidak kurang panjang yang akan menolong dan menjamah kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.